Ini ada berita yang menarik ya dari seorang pengamat kepolisian yang selama ini memang kerap mengamati tingkah pola kepolisian Republik Indonesia, tingkah laku, kebijakan, keputusan dan lain sebagainya, namanya Bambang Rukminto. Dan dia mengkritik ya, merasa heran kok Rismond diperiksa Subdit Keamanan Negara. What ya? Happen, apa yang terjadi ya? Ada apa? Jadi sobat era sekalian, ini menarik ya. Ini juga dipertanyakan oleh Al-Katiri sebagai seorang lawyer. Kok diperiksa di Kamnek, Keamanan Negara? Karena Kamnek itu kan kaitannya adalah hal-hal yang berkaitan dengan ya keamanan negara. Sementara yang namanya laporan Jokowi itu laporan yang terkait dengan pencemaran nama baik atau penghinaan. Adakah eskalasi? Bisa jadi ada eskalasi, tetapi kan sebenarnya kalau kita bicara eskalasi itu soal pengamanan, tetapi penanganan kan harusnya di tindak pidana umum saja. Ya, saya tidak tahu bagiannya apa. Mungkin ada Subdit Tipidum ya Subdirektorat Tindak Pidana Umum, harusnya begitu. Bukan Subdit Kamnek, Keamanan Negara. jadi sudah dianggap seperti gangguan bagi NKRI ya. Mudah-mudahan tidak dianggap gerombolan pengacau keamanan begitu ya. Begitu sobat era sekalian. Coba kita bacakan ya. Kasus ijazah Jokowi, pengamat anggap aneh Rismond diperiksa Subdit Keamanan Negara. Oke. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto namanya ya. Dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto. Oke. JPNN.com, pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai aneh saat mendengar informasi penyidik Subdit Keamanan Negara Kamnek di Reskrimum Polda Metro Jaya yang memeriksa akademisi Rismond Sianipar terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jadi aneh bila yang memeriksa Rismond ialah Kamnek, kata Bambang melalui layanan pesan Kamis ya. Peneliti ISES itu mengatakan Subdit Kamnek berkaitan dengan Baintelkam ya. Sehingga menjadi aneh perkara tuduhan ijazah palsu Jokowi bukan diperiksa sebagai kasus pidana. Ya, Badan Intelijen dan Keamanan ya. Jadi memang agak janggal bila memeriksa kasus pidana karena penyelidikan Bareskrim dengan Intelkam itu sangat berbeda, kata peneliti Institute for Security and Strategic Studies ISES itu. Toh kata Bambang bakal muncul pertanyaan publik soal tindakan Rismond Sianipar yang berpotensi mengganggu negara sampai akademisi itu diperiksa Subdit Kamnek terkait tuduhan ijazah palsu. Ya, akan muncul pertanyaan apakah yang dilakukan Rismond itu ancaman bagi keamanan negara, ujar dia. Ancaman bagi Jokowi ya, tapi bagi keamanan negara tidak. Bambang mengingatkan kepolisian bisa membedakan ancaman bagi keselamatan kepala negara atau mantan presiden dengan kritik terhadap individu. Ya. Sebagai sosok perilaku kepala negara sama seperti warga negara lain yang setara di depan hukum, ujarnya. Diketahui Rismond menjadi satu di antara figur yang vokal mengkritisi dan mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Mantan dosen Universitas Mataram itu bahkan sempat mengunggah skripsi mahasiswa UGM pada 1985 yang menjadi tahun kelulusan Jokowi di kampus tersebut. Rismond mengungkapkan perbedaan tulisan antara lembar skripsi seorang mahasiswa UGM yang diketik manual dengan kepunyaan Jokowi. Belakangan Jokowi langsung datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan beberapa pihak terkait tuduhan ijazah palsu. Ya, saudara sekalian, itu juga menjadi pertanyaan saya ya dan pertanyaan lawyer. Kok di Kamnek? Itu yang jadi masalah, kok di Kamnek gitu. Orang menganggap kan Kamnek itu keamanan negara. Tapi ya itu yang terjadi, yang memeriksa itu Kamnek. Saya tidak tahu kenapa ya. Oke, sobat era sekalian, kalau kita lihat perdebatan soal ijazah palsu dan tidak palsu ini, sekarang yang terjadi kesannya eyel-eyelan saja ya. Padahal harusnya pihak kepolisian mampu menjadi penengah, bukan menjadi banker.
Jadi apa yang dilakukan oleh di Barreskrim itu yang kemudian diumumkan oleh Dirtipidum itu not adequate, tidak memadai, tidak cukup. Banyak loopholes-nya, banyak lubang-lubangnya. Sebagai contoh misalnya, biasanya yang namanya penelitian laboratorium forensik itu dilakukan di tahap akhir dan biasanya dalam proses penyidikan, bukan penyelidikan. Kalau penyelidikan itu kan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Nah, dari informasi tersebut kalau dianggap ada 2 bukti yang cukup bisa ditingkatkan. Dan ini aneh. Jadi puslapor atau lapor menjadi barikade, menjadi bunker bagi Jokowi. Seolah-olah setelah bunker itu ditutup kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kan harusnya kan tidak demikian. Harusnya dilakukan proses pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya dari semua pihak. Undangan klarifikasi itu betul-betul undangan klarifikasi dalam rangka mencari informasi. Bukan undangan klarifikasi yang dikaitkan dengan justru serangan balik terhadap pelapor. Apapun namanya kan, orang yang melaporkan, cuma ada jadi laporan polisi, ada yang pendumas. Pendumas itu apa? Artinya apa? Pengaduan masyarakat, ya kan? Pelaku pengaduan masyarakat, ya pelapor juga. Ya. Jadi saudara sekalian, harusnya dengan adanya laporan masyarakat tersebut, ya, atau pengaduan masyarakat tersebut, kemudian dikumpulkanlah informasi sebanyak-banyaknya sampai kemudian bisa ditingkatkan. Dan rasanya nggak mungkin bisa nggak ditingkatkan kasus ini, karena ahli saja seperti Rismon, seperti Roy Suryo sudah mengatakan ijazah itu bermasalah. Sementara kita tahu Barreskrim memegang ijazah sokol yang dibilang asli tersebut. Kan tinggal di crossing check saja. Misalnya kalau dia mau mencapai kebenaran. Nih ijazah aslinya, tunjukkan ke Rismon, tunjukkan ke ini. Lalu diperiksa sebenar-benarnya. Menurut Anda secara objektif, masa tidak percaya kalau Rismon mampu bertindak secara objektif misalnya. Nah ini yang jadi masalah. Jadi kalau seandainya kemudian ijazah yang diserahkan itu memang bermasalah, ya sudah cukup 2 alat buktinya kan. Keterangan ahli dan surat ya tuh yang bersangkutan kan begitu. Nah setelah itu barulah kemudian diperiksa berbagai pihak dan lain sebagainya, ya termasuk calon tersangka dan lain sebagainya. Dan terakhir surat itu kemudian diuji di puslapor sebagai penguat. Harusnya begitu sebagai tahap terakhir. Tapi kan ini tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah pengujian ini seolah-olah menjadi lahan untuk bagaimana menutup kasus ini sehingga nggak bisa lagi ditingkatkan. Kan aneh, tidak ada unsur tindak pidananya. Padahal belakangan orang mendapatkan bukti-bukti. Terakhir Rismon misalnya mendapatkan bukti bahwa ketika registrasi ternyata Jokowi melingkari sarjana muda saja. Nah, pertanyaannya apakah pada tahun itu masih ada sarjana muda? Karena sarjana mudanya BSc, Bachelor of Science ya, BSc. Kalau hukum BCHK ya. Begitu sobat era sekalian ya. Coba sambil dilihatkan lagi itu. Yang melingkari Yang dilingkari adalah sarjana muda kan. Lalu SKS-nya cuma 122. Nah, ini kan sebuah petunjuk paling tidak bahwa there must be something wrong dengan Jokowi dalam hal ijazah dan skripsi. Lalu kemudian dibelokkan masyarakat. Dibelokkannya adalah wah sekarang tuding sarjana muda. Bukan menuding, tetap sama bahwa Jokowi tidak punya ijazah S1 dan tidak membuat skripsi. Itu kan sama, remains. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah beberapa variabel. Apakah dia pernah diterima di Fakultas Kehutanan UGM? Kemudian apakah dia pernah berkuliah? Apakah kemudian dia menyelesaikan sarjana mudanya? Kan itu. Tetapi yang dikatakan Rismon Roy itu tidak berubah. Yaitu bahwa dia tidak menyelesaikan sarjana S1-nya dan tidak membuat skripsi. Karena skripsinya
dianggap bermasalah. Kan itu kan tidak berubah. Yang berubah itu, variabel yang berubahnya itu adalah apakah kuliah atau tidak, apakah menjalani berapa semester atau tidak, apakah KKN atau tidak, dan lain sebagainya kan begitu. Tapi dua variabel itu, two side in one coin, yaitu soal ijazah dan soal skripsi, itu adalah mutlak sesuatu yang variabel yang tidak berubah. Karena kalau itu yang berubah berarti sejak awal Roy Suryo dan teman-teman tidak memiliki keyakinan. Nah ini mereka mengatakan keyakinan mereka, bahkan Rismon mengatakan 11.000 triliun persen gitu. Walaupun terlalu bombastis, tetapi keyakinan yang didasarkan pada ijazah yang kemudian diunggah oleh kader PSI yang kemudian tidak dibantah sebagai ijazah asli. Kan tidak ada bantahan dari Jokowi. Ketika Dian Sandi datang ke sana, ya dia membenarkan kan, atau tidak mengatakan itu salah. Ketika Dian Sandi mengatakan meminta maaf karena mengupload ijazah Jokowi tanpa persetujuan yang bersangkutan. Artinya kan yang diupload bukan yang palsu, yang asli. Nah, yang itu sudah dilakukan pengujian oleh Rismon CS, termasuk Roy Suryo, dan mendapatkan fakta, mendapatkan bukti kalau itu bermasalah. Mulai dari foto yang tidak punya lintasan cap stempel merahnya, kemudian soal yang terkait dengan soliditas, terlalu solidnya gambarnya seperti analog, kemudian gambar yang pakai kacamata, gambar yang mirip Dumarno ketimbang mirip Jokowi. Kan itu kan sesuatu yang sebenarnya open to check, bisa dicek ulang gitu loh. Kan ini kan satu fakta yang gak bisa didinai begitu aja. Kok didinai ya? Disepelekan, tidak diverifikasi lebih lanjut, kan aneh kan. Jadi karena itu tidak heran kalau orang mengatakan nggak percaya. Kalau di RH Channel jelas ya, tuh lihat sarjana muda ya, engkau sarjana muda, resah tak dapat kerja, tak berguna ijazahmu, 4 tahun lamanya bergelut dengan buku. Jadi 4 tahun itu sarjana muda. Jadi benar tuh sarjana muda 4 tahun lamanya. Tak berguna ijazahmu. Jadi saudara sekalian, begitu ya. Saya ingat lagu sarjana muda ini ketika di sekolah waktu saya kelas 3 SMA harus membuat sandiwara. Itu sandiwaranya tentang pengangguran di sarjana muda. Lagu itu disetel ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat misalnya tingkat kepercayaan terhadap polisi, ini kan saya tidak bisa bohongin tuh ya, yang terbaru ya, ini yang terbaru yang hari ini. Mana yang Anda lebih percaya dalam soal ijazah Jokowi, Bareskrim Mabes Polri, atau Roy Suryo dan kawan-kawan? Sekarang 125.000 yang voting. Yang percaya Bareskrim itu 8% saja. Roy Suryo dan kawan-kawan 92%. Saya sekali lagi menantang ya, siapapun yang berkeberatan dengan hasil ini untuk membuat polling serupa dengan pertanyaan serupa di platform mana saja, dan kemudian kita bandingkan. Tapi N-nya harus 125.000 minimal. Kalau N-nya cuma 125 atau 1.250, saya nggak bisa terima ya. Gitu ya. Jadi kita masa didikte survei yang hanya sampelnya 1.000 sekian lalu kemudian dianggap mewakili seluruh rakyat Indonesia. Padahal tidak random sampling juga sesungguhnya, karena itu bias database dan bias pemilik handphone kan gitu. Kemudian berikutnya adalah, apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Yang voting itu adalah mana berapa ya? 111.000 votes ya. Yang percaya 8%, yang tidak percaya 89%,
Yang ragu-ragu itu 3% saja. Itu ditampilkan. Ditampilkan terbaru ya, jangan yang lama. Caranya di HP yang paling gampang. Tapi ya kalau sulit nggak apa-apa. Nanti saya ini kan. Kemudian berikutnya lagi. Nih. Apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Yang percaya 8%, yang tidak percaya 89%, ragu-ragu 3%. Jadi yang voting 130.000 voting. Ini karena tidak saya up lagi memang tidak bertambah. Tapi 130.000 bro. Ya 130.000. Jadi 125.000, 111.000, 130.000. Jadi karena itu kalau misalnya tidak cocok, tidak setuju dengan ini ya silahkan. Tapi tadi paling tidak N-nya harus kurang lebih sama. Jadi sahabat sekalian, coba kita berpikir dengan hati nurani yang bersih, yang objektif, tidak pro sana, tidak pro sini. Kemudian kita cari di mana titik konvergensinya. Nah, saya merasa ya, berdasarkan informasi yang berseliweran di mana-mana, karena ini kita kan researcher, peneliti ini kan harus objektif. Saya merasa berdasarkan kumpulan data yang ada, pertama, sangat mungkin yang namanya Jokowi itu memang dia memang dia pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Sangat mungkin dia keterima di Fakultas Kehutanan UGM. Berdasarkan bukti-bukti yang disertakan. Walaupun kita harus cek juga ada buktinya. Oke. Saya merasa arahnya ke sana karena banyak juga orang yang ngomong kepada saya bahwa memang dia pernah kuliah dengan Jokowi. Kan satu. Tetapi tidak ada keterangan solid yang mengatakan bahwa Jokowi itu punya ijazah dan kemudian punya skripsi. Begitu skripsi ditunjukkan, maka skripsi itulah yang kemudian dianggap bermasalah oleh Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Ijazahnya ditunjukkan oleh Dian Sandi dianggap bermasalah juga. Karena itu titik konvergensinya di registrasinya yang mengatakan bahwa dia melingkari sarjana muda. Jadi bisa jadi. Saya cuman pertanyaannya adalah apakah tahun 82, 83 itu masih ada gelar sarjana muda atau tidak? Itu this is the question tentunya. Karena sobat era sekalian, yang namanya sarjana muda itu kalau dilihat misalnya mengenai dosen-dosen yang ada ya, Kasmujo CS misalnya, itu urutannya ada dia. Memang coba kita lihat nih yang didapat dari Hersubeno ini ya, coba ditampilkan. Nih, di situ Kasmujo pun sudah ada tuh sebagai dosen. Cuman kita nggak ngerti kenapa Kasmujo kemudian mengatakan dia cuman asisten dosen. Padahal di situ ada nama Kasmujo tuh. Di nomor 23 dan gelar mereka itu sarjana muda semua, BSc, bukan insinyur, BSc ya. Jadi yang namanya insinyur itu jadi sarjana muda itu sudah mendapatkan gelar 3 tahun, gelar sarjana muda. Tapi kemudian untuk lanjut lagi tambah 2 tahun lagi kan begitu. Nah, ini kita tidak tahu karena dulu ngetop sekali yang namanya BA, BSc, kemudian BCHK itu kan gelar-gelar sarjana muda semua. Apakah sebenarnya Jokowi hanya sampai gelar sarjana muda? Ini sangat, it could be possible, sangat mungkin ya, sangat mungkin. Nah, begitu sobat era sekalian ya, mudah-mudahan ini bisa kita pahami ya, dan kemudian juga bisa menjadi sesuatu titik konvergensi. Sekali lagi, yang kita cari itu kebenaran bukan pembenaran. Jadi kalau kebenaran itu memang Jokowi sarjana muda, ya kita katakan. Tetapi itu baru hipotesis dari tadi dokumen yang ditampilkan sendiri oleh Bareskrim Mabespori. Baru hipotesis, bukan sesuatu yang sudah final. Baru hipotesis sekali lagi ya, baru hipotesis from me. Tetapi untuk dia punya ijazah dan skripsi, belum ada yang sesuatu yang adequate, belum ada informasi yang menguatkan. Orang mengatakan nggak mungkin nggak percaya pada UGM. Kalau dalam kondisi normal warga negara biasa iya, tapi ini
seorang presiden yang di backup oleh mantan rektor UGM sendiri, Pratikno. Kan bagaimana coba kalau kemudian yang turun adalah kekuatan-kekuatan negara untuk mengamankan ini? Kan tidak bisa UGM berkutik juga. Karena itu tidak heran kalau kemudian polling saya tadi mengatakan mereka tidak percaya UGM, ya. Jadi polling saya tadi kan jelas, mana Anda yang lebih apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Dari 111 ribu yang voting, yang percaya hanya 8%, yang tidak percaya 89%, ragu-ragu 3%. Padahal dalam kondisi normal UGM adalah institusi yang kredibel, nggak bisa, bukan institusi main-main. Tapi dalam kondisi sekarang ini, ketika dia terkena hegemoni dari kekuasaan, nggak bisa berkutik juga, mau Ova Emilia dan lain sebagainya. Ya, apalagi orang-orang yang mendapatkan rente dari kekuasaan, mendapatkan kenikmatan dari kekuasaan, atau mendapatkan lobby, informasi atau fasilitas dari kekuasaan, tambah tidak berkutik. Makanya bahayanya kalau seorang dosen, seorang pengajar itu kemudian dininabobokkan oleh kesenangan dari negara, entah menjadi komisaris misalnya, menjadi pejabat di luar sebagai dosen misalnya dan lain sebagainya. Maka independensinya patut diragukan. Itu orang yang pernah ribut kan dengan rektor UI yang rangkap jabatan sebagai komisaris di sebuah bank. Dia anggap ada konflik of interest karena pembayaran mahasiswa UI harus melalui bank tersebut. Begitu sobat era sekalian ya. Coba kita bacakan. Kalau yang aneh-aneh nggak saya bacakan ya. Gus Nur di penjara, pahlawan semakin banyak bermunculan. Kemudian apa ya? Apa lagi nih? Ya ini yang ngomong pun udah nggak mutu lagi ya. Coba kita yang agak mutu-mutu aja ya. Kalau yang nggak mutu nggak usah kita bacakan ya. Bolak-balik ya. Kemudian jadi lucu sekali sobat daerah sekalian ya, makin banyak buzzer yang kemudian yang turun ya. Kemudian coba kan. Refli Harun, apakah gelar sarjana muda ada ijazahnya? Kita nggak bilang ada ijazah, nggak. Yang kita persoalkan apakah ada ijazah S1-nya yang namanya insinyur. Karena kalau gelar sarjana muda cuman BSc gitu ya. Jadi perdebatannya bukan di sana. Perdebatannya adalah kita bicara tentang insinyurnya atau gelar S1-nya. Kalau sarjana mudanya kita tidak perdebatkan ya. Kemudian apalagi ya? Kebohongan menang tapi akan terbongkar dengan keserakahan. Oke lah. Saya tidak bisa membacakan karena kita tidak ingin lagi berdiskusi. Semuanya saling ngata-ngatain ya. Apalagi ya. Nah ini diperiksa Subdit Keamanan Negara sekalian mereka saya kira sudah tidak, komentar-komentarnya udah dipenuhi dengan komentar ya saling caci maki. Karena itu tidak perlu kita bacakan. Itu saja saudara sekalian ya. Bagi yang waras tetaplah ikuti informasi ini sambil kita berpikir, berdiskusi, dan jangan terlalu melayani makian, hinaan, cacian dan lain sebagainya. Kita fokus pada mengungkapkan kebenaran, bukan mencari pembenaran. Itu saja ya saudara sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.